Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas masih di dalam materi termokimia, yaitu pada subbab hukum Hess. Nah, apa sih pengertian dari hukum Hess? Menurut Henry German Hess, perubahan entalpi reaksi hanya bergantung pada keadaan awal zat-zat reaksi dan keadaan akhir zat-zat hasil reaksi dari suatu reaksi, dan tidak bergantung bagaimana jalannya reaksi. Contohnya, misalnya di sini ada reaksi atau zat awal yaitu A, kemudian setelah melakukan tahap di sini tahap 1 dia langsung menjadi zat C. Nah, ada juga pilihan yang jalan lain atau lintasan kedua. Zat A di sini bisa berubah menjadi zat B terlebih dahulu, setelah menjadi zat B kemudian berubah menjadi zat C. Maka tahap ini dianggap sama, yaitu dari A menjadi C sama dengan dari A menjadi B ditambah dengan B berubah ke C. Jadi, kalor reaksi total sama dengan jumlah kalor tahap-tahap reaksinya. Jadi, kalor reaksi total dari reaktan menjadi produk sama dengan penjumlahan dari A menjadi B ditambah B menjadi C. Atau dengan rumus delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Nah, cara menghitung entalpi menggunakan hukum Hess, yang pertama kita bisa menggunakan diagram atau grafik. Nah, di sini seperti grafik sebelumnya, ini kita misalkan proses pembentukan CO2, yaitu dari C ditambah O2 menghasilkan CO2. Nah, ini dianggap lintasan pertama, karena dari reaktan langsung menjadi produk. Kemudian, bisa juga melewati dua tahap seperti pada lintasan kedua, yaitu dari C ditambah O2 berubah menjadi CO ditambah O2. Setelah ini, maka CO ditambah O2 bereaksi lagi bisa menjadi CO2. Maka sama dengan grafik sebelumnya, berarti lintasan 1, penjumlahan lintasan 1 itu sama dengan penjumlahan dari lintasan 2, yaitu H2 ditambah dengan H3, atau disingkat dengan, ini rumusnya H1 sama dengan H2 ditambah dengan H3. Nah, ini disebut keadaan akhir atau produk, yang ini disebut keadaan awal atau reaktannya. Nah, di sini seperti tahap yang tadi, jadi dianggap reaksi pembakaran karbon dalam satu tahap yang grafik tadi sebelumnya. Ini tahap yang pertama atau lintasan pertama, yaitu C ditambah O2 menghasilkan CO2 dianggap delta H1. Kemudian, reaksi pembakaran karbon juga dapat berlangsung dalam dua tahap, atau pada lintasan kedua yang tadi. Jadi, kita bisa tulis dengan cara seperti ini. Tahap pertama, C ditambah setengah O2 menghasilkan CO, ini dianggap delta H2. Kemudian tahap kedua, CO ditambah setengah O2 menjadi CO2, ini dianggap tahap kedua pada lintasan kedua, yaitu simbolnya delta H3. Maka, sehingga perubahan entalpi pada reaksi pembakaran karbon adalah delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Nah, berdasarkan diagram tingkat energi. Jadi, diagram yang tadi itu grafik, kalau ini berdasarkan tingkat energi. Tetapi cara menghitung delta H-nya itu sama saja ya. Jadi, lintasan yang ini lintasan pertama, yaitu dari reaktan langsung menjadi produk. Jadi ini sama saja dengan reaksi C ditambah O2 menjadi CO2 yang tadi, cuma di sini menggunakan diagram tingkat energi, atau dari C ditambah O2 menjadi 2CO plus O2 baru menjadi CO2. Maka sama saja dengan tadi, yaitu misalnya kalau ini kita anggap delta H1, yang ini kita anggap H2, yang ini kita anggap H3, maka H1 sama dengan H2 ditambah H3. Nah, di sini coba dilihat nilai entalpinya. Di sini mula-mula 0,
kemudian turun menjadi minus 221. Nah, ini adalah reaksi pada C ditambah O2 menjadi CO ditambah O2. Maka nilai H2-nya itu diambil dari sini, minus 221. Karena dari produk menjadi yang ini, zat antara, kemudian zat yang ini, reaksi yang ini, CO ditambah O2 berubah menjadi CO. Maka dari sini, dengan ini selisihnya yaitu minus 566 kJ. Maka langsung dari reaktan ke produk itu nilainya min 788. Itu didapat dari min 222 dijumlahkan dengan min 566 kJ. Nah, ini sudah menjadi keadaan akhir. Karena di sini nilainya minus, berarti entalpinya melepaskan kalor atau reaksi eksoterm. Contoh soal, nah misalnya di sini dari A menjadi C, ini langsung menjadi produk, kita anggap lintasan pertama, kemudian dari A menjadi B, lihat tanda panahnya, kemudian dari B menjadi C, ini kita anggap lintasan kedua, jadi rumusnya adalah delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Nah, karena di sini yang ditanya berapa sih nilai delta H3, maka tinggal kita keluarkan delta H3 sama dengan delta H1 dikurang delta H2 sama dengan 150 kJ dikurang 100 yaitu 50 kJ. Yang kedua, berdasarkan selisih entalpi pembentukan delta H atau delta HF, kemudian kita menggunakan rumus praktis. Nah, rumus praktis untuk menghitung berdasarkan delta H pembentukannya, yaitu delta HR atau delta H reaksi sama dengan jumlah dari delta HF produk dikurang dengan jumlah dari delta HF reaktan. Nah, di sini ada contoh soalnya. Misalnya di dalam soal diketahui delta HFCO2-nya min 394 kJ per mol, delta HFH2O minus 242 kJ per mol, delta HFC2H2 sama dengan 52 kJ per mol. Nah, jika 52 gram C2H2 dibakar secara sempurna sesuai dengan persamaan 2C2H2 ditambah 5O2 menjadi 4 mol CO2 ditambah 2 mol H2O akan dihasilkan kalor sebesar, nah di sini yang ditanya adalah besarnya kalor. Nah, karena di sini dalam kilojoule per mol, kemarin kita sudah membahas ya berbagai macam perubahan entalpi reaksi. Nah, di sini termasuk entalpi pembakaran. Nah, kalau entalpi pembakaran yang dilihat adalah mol yang ini zat awalnya, mol pembakarannya. Karena di sini kilojoule per mol, di sini kan koefisiennya 2, berarti dia sebanyak 2 mol. Nah, sekarang kita akan jadikan C2H2 ini menjadi 1 mol ya. Nah, di sini jadi 2 C2H2 ditambah 5O2 menjadi 4 mol CO2 ditambah 2 mol H2O sama-sama koefisiennya kita bagi 2 agar C2H2-nya mempunyai koefisien 1 atau dianggap 1 mol. Kalau sudah dibagi 2, maka 1 mol C2H2 bereaksi dengan 5/2 mol O2 menjadi 2 mol CO2 ditambah 1 mol H2O. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita akan mencari delta H reaksi. Tadi rumusnya delta H reaksi adalah produk dikurang reaktan atau zat yang di sebelah kanan dikurang dengan zat yang ada di sebelah kiri. Nah, sekarang kita coba. Zat yang di sebelah kanan yang sebelah sini ya, kanan itu produk. Nah, zat yang sebelah kiri yang ini, sebelah kiri dari tanda panah maksudnya. Nah, di sini kan CO2-nya ada 2. Yang pertama kita tulis adalah 2 CO2 ditambah H2O. Karena koefisiennya 1, maka cukup H2O. Nah, 2 CO2 ini sama koefisiennya. Baru dikurang dengan delta HF C2H2 ditambah 5/2 O2. Sekarang tinggal kita masukkan nilai delta HF yang sesuai dengan data di soal. Karena CO2 ada 2 koefisiennya, maka 2 dikali min 394 ditambah dengan min 242. Setelah ini selesai yang kanan. Sekarang kita kurang dengan yang di kiri.
Nah, yang di kiri di sini ada C2H2. 52 ditambah 0. Kenapa 0? Karena pembentukan O2 di udara itu tidak memerlukan energi. O2 memang di udara sudah dalam bentuk O2. Oksigen di udara sudah dalam bentuk O2. Jadi tanpa membutuhkan atau melepaskan energi. Maka di sini dianggap 0 untuk O2. Nah, dari sini 2 dikali min 394, maka nilainya min 788, plus dikali min, ketemu min ya, nilainya min 242, kemudian dikurang 52, maka hasilnya min 1082 kJ per mol. Maka ini adalah hasil dari entalpi reaksi. Tetapi di dalam pertanyaan, di sini yang disuruh hitung adalah kalor reaksinya. Nah, sekarang kita hitung dulu mol C2H2 yang ada dalam reaksi. Nah, karena di sini di awal sudah diketahui massa C2H2-nya yaitu 52 gram, maka kita hitung molnya. Mol C2H2 sama dengan gram dibagi dengan mR. Maka 52 gram C2H2 dibagi dengan mR dari C2H2 yaitu 26 sama dengan 2 mol. Berarti C2H2 di dalam reaksi ini ada sebanyak 2 mol, maka delta H reaksi atau delta H R-nya sama dengan min 1082 dikali 2 sama dengan min 2164 kJ. Jadi kalau di sini sudah dalam jumlah 2 mol, maka di sini jangan ditulis kilojoule per mol ya. Nah, seperti ini. Kalau kilojoule per mol, ini artinya delta HR-nya dalam mol dengan jumlah molnya sama dengan 1 atau koefisiennya 1. Tetapi di sini cukup kita tulis dalam kilojoule, karena ini bukan per mol, tetapi sudah dalam jumlah 2 mol. Nah, apabila data HR totalnya sama dengan min 2164 kJ, maka Q ini sama dengan, apabila di sini nilainya minus, maka Q berlawanan dengan nilai delta R, maka di sini Q bernilai positif, yaitu 2164 kJ. Nah, sampai di sini dulu contoh soal yang bisa Ibu bahas. Semoga materinya bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.